masih di Sunan Ibnu Majah, Kitabul Janais, nomor hadis 1493. Langsung saja kita mulai. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma fi aina di manakah yakumu berdiri sopo al imamu imam. Ida sholat ketika sholat sopo imam alal janazati atas jenazah. Jadi imam saat ngimami sholat jenazah itu posisinya di mana. Hadasana Ali bin Muhammadin, hadasana Abu Usamata, qala Al Husain ibnu Dakwan, akhbaroni an Abdillah bin Buraidah al Aslami, an Samurah bin Juntab al Khazari, ana Rasulullah sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam iku sholat sopo Rasul alam ro'atin atas seorang wanita. Matat yang meninggal sopo imro'ah fi nifasiha di dalam nifasnya wanita. Jadi meninggal saat melahirkan. Fakoma maka berdiri sopo Rasul wasatoha pada tengahnya wanita. Jadi kalau laki-laki itu lurus kepala, kalau wanita itu lurus tengah-tengahnya. Tuh. Hadasana Nasru bin Aliyin al-Jahdomi, hadasana Sa'id ibnu Amir an Hamam an Abi Ghalib, qala berkata sopo Abi Ghalib, ro'a itu melihat aku Anasa bin Malikin pada Anas bin Malik. Sholat sopo Anas ala janazati rajulin atas jenazah seorang laki-laki. Yang meninggal laki-laki. Fakoma maka berdiri sopo Anas iyala roksih lurus kepalanya. Jadi lurus kepalanya jenazah itu. Ini kalau di Indonesia ya, itu kan kepalanya di utara, kakinya di selatan. Yang sholat menghadap kiblat, gampangannya menghadap ke barat. Nah itu kepalanya jenazah itu di antara imam dan kiblat. Ya, kepalanya jenazah. Itu kalau jenazahnya laki-laki. Faji'a maka didatangkan sopo bijana zatin ukhra, jenazah yang lain. Faqalu maka berkata mereka, ya Aba Hamzah, wahai Aba Hamzah. Aba Hamzah itu Anas bin Malik. Soli mensolatilah kamu alaiha atas jenazah. Fakoma maka berdiri sopo Anas kiala wasati sarir, lurus tengah-tengahnya tempat tidur yang untuk tidur jenazah itu di pas tengah-tengah. Fakola maka berkata sopo al-ala bin Ziyad, ya Aba Hamzah, wahai Aba Hamzah, hakata apakah seperti ini? Ra'aita melihat engkau Rasulullah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, koma berdiri sopo Rasul minal janazati dari jenazah, maka pada tempat berdiri engkau.
minar rojuli dari jenazah laki-laki. Wakoma dan berdiri sopo Rasul minal mar'ati dari jenazah perempuan, maka pada tempat berdiri engkau minal mar'ati dari ya jenazah perempuan. Qala berkata sopo Abu Hamzah atau Anas bin Malik, na'am ya. Jadi ada yang tanya, apa seperti ini dulu Rasulullah kalau nyolati jenazah, kalau laki-laki lurus kepala, kalau jenazahnya perempuan ya di tengah-tengah posisi berdirinya Rasul. Qala berkata sopo Abu Hamzah, na'am ya. Ya seperti itu. Bala maka menghadap sopo Abu Hamzah alaina atas kami. Terus menghadap atas kami, menghadap atas kami itu ya berhadap-hadapan maksudnya. Faqala maka berkata sopo Anas bin Malik, ifadu menghafalah kalian. Maksudnya ya supaya diingat-ingat, diperhatikan betul nanti kalau kalian sholat jenazah caranya seperti itu. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma bil qiraati di dalam bacaan alal janazati atas jenazah. Apakah dalam sholat jenazah itu ada bacaan Al-Qur'annya? Iku hadasana Ahmadu benu Manik, hadasana Zaid ibnul Khubab, hadasana Ibrahimu ibnu Usman, anil Hakam an Miksam an ibni Abbas. Anan Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku qara'a membaca sapa Nabi alal janazati atas jenazah. Di Fatihatil Kitab pada surat Al-Fatihah. Ini dibaca setelah takbir pertama. Hadasana Amru ibnu Abi Asim an-Nabil wa Ibrahim ibnul Mustamir qala berkata keduanya. Hadasana Abu Asim, hadasana Hamad bin Ja'farin al-Abdi, hadasani Syahru bin Hausab, hadasatni Ummu Sarik al-Ansoriyah. Qalat berkata sopo Ummu Sarik. Amarona perintahna pada kami sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anak ro'a agar membaca kami alal janazati atas jenazah di Fatihatul Kitab pada surat Al-Fatihah. Itu dibaca setelah takbir yang pertama. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma fit du'ai di dalam doa, fis sholati di dalam sholat alal janazati atas jenazah. Jadi doa yang dibaca pas sholat jenazah. Nah ini dibaca sesudah takbir yang ketiga. Iku hadasana Abu Ubaidin Muhammad bin Ubaidi bin Maimun al-Madini, hadasana Muhammad bin Salamah al-Haroni an Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Ibrahim bin Haris At-Taimi an Abi Salamata bin Abdurrahman an Abi Hurairah qala berkata sopo Abu Hurairah. Sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yakulu bersabda sopo Rasul. Idza sholaitum ketika sholat kalian, artinya mensolati kalian alal mayyiti atas mayit, atas jenazah, fa'ahlisu maka memurnikanlah kalian lahu untuk mayit ad-du'a pada doa. Jadi ada doa yang memang khusus diperuntukkan untuk mayit tersebut. Jadi doa khusus yang diperuntukkan untuk mayit tersebut. Contohnya
sudah kita ketahui bersama, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya itu. Hadasana Suwaidu bin Sa'id, hadasana Aliyu bin Mushirin, an Muhammad bin Ishaq, an Muhammad bin Ibrahimah, an Abi Salamata, an Abi Hurairah. Qala berkata sopo Abi Hurairah, karena ada sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sholat ketika mensolati sopo Rasul ala janazatin atas jenazah, yakulu maka berdoa sopo Rasul. Ini contohnya doa atas jenazah. Allahumma ya Allah ikfir, semoga mengampuni engkau lihayina kepada orang-orang hidup kami, wa mayyitina dan orang-orang yang meninggal kami, wa syahidina dan orang-orang yang hadir kami, hadir waktu itu, wa ghaibina dan orang-orang yang tidak hadir kami, waktu itu tidak bisa menghadiri sholat jenazah, pemakaman jenazah itu. Wa saghirina dan anak-anak kecil kami, wa kabirina dan orang-orang tua dari golongan kami. Wa dzakirina dan laki-laki kami, wa unsana dan perempuan kami. Allahumma ya Allah, man siapa saja ahyai tahu yang memberi kehidupan engkau kepada man mina dari golongan kami, fa ahyihi maka semoga memberi kehidupan engkau di pada man alal Islam atas Islam. Waman dan siapapun tawafai tahu yang mewafatkan engkau kepada man mina dari golongan kami, fatawafahu maka semoga mewafatkan engkau kepada man alal iman atas keimanan. Allahumma ya Allah la tahrimna, jangan menghalang-halangi engkau pada kami ajrohu pada pahalanya ngurusi jenazah itu, ngurusi mayit itu. Jadi begitu jenazahnya meninggal, yang hidup itu kan punya kewajiban apa? Memandikan, mengkafani, mensolati, dan nanti memakamkan. Nah itu semua kan bentuk amal solih. Nah itu supaya jangan dihalang-halangi pahalanya. Wala tudillana dan jangan menyesatkan engkau pada kami ba'dahu sesudahnya yang meninggal itu. Dan engkau jangan menyesatkan kami setelah meninggalnya orang yang meninggal ini. Karena bisa jadi orang yang meninggal itu punya peran penting dalam kehidupan. Mungkin seorang pemimpin yang adil atau imam yang adil, atau dia ulama yang betul-betul alim, atau orang baik, ya. Sehingga begitu dia meninggal itu orang-orang kesusahan untuk cari ganti, untuk menggantikan sosok yang sehebat dia itu susah, sehingga kemungkinan untuk tersesat itu besar juga. Jadi jangan sampai sepeninggalan orang yang meninggal ini engkau menyesatkan kami. Wala tudillana ba'dahu. Hadasana Abdurrahman bin Ibrahim ad-Dimaski, hadasana Al-Walid bin Muslim, hadasana Marwan bin Janah, hadasani Yunusu bin Maisarah bin Jalbas Albas an Wasilah binil Asqa, qala berkata Wasilah, Sholat sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin atas seorang laki-laki minal muslimin dari orang-orang Islam. Jadi ada orang Islam meninggal di situ. Fa asma'uhu maka mendengar aku pada Rasul yakulu berdoa sopo Rasul. Jadi mendoakan jenazah itu umpama agak keras sedikit ya boleh ya.
Nah ini nyatanya Rasulullah mendoakan jenazah pas sholat ya, kemudian Wasilah bin Asqa mendengar. Nah, kalau bacanya lirih kan nggak dengar itu. Ya, walaupun umumnya sholat jenazah itu bacaannya sir, tapi ya umpama agak dikeraskan sehingga yang lain mendengar itu ya tidak apa-apa. Nah, buktinya di sini Pak Asma'uhu yakulu. Isinya doa, Allahumma ya Allah, inna fulan ibna fulan, sesungguhnya fulan bin fulan, ya, disebut namanya, sesungguhnya sopo gitu kan, namanya disebut, nama bapaknya juga disebut. Iku fi dimmatika di dalam tanggungan engkau. Jadi di dalam tanggungan engkau. Wahabli jiwarika dan tali keselamatan engkau. Jadi habli jiwarika itu artinya tali keselamatan engkau. Fakihi maka menyelamatkanlah engkau kepada fulan min fitnatil qabri dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu termasuk ya pertanyaan kubur bisa menjawab sehingga selamat dari siksa kubur. Wa adza binar dan siksa neraka. Wa anta dan utawi engkau iku ahlul wafa. Ahlul wafa itu apa? Ahli yang netepi. Jadi tidak pernah ingkar janji. Ahlul wafa. Wal haqi dan ahli hak. Allah itu ya bener tur temen. Ya bener tur temen. Ya nggak pernah ingkar janji itu. Fakir maka semoga mengampuni engkau lahu untuk dia. Warhamhu dan semoga menyayangi engkau kepada dia. Inaka sesungguhnya engkau anta ya engkau iku al-ghafuru maha pengampun, ar-rahim lagi maha penyayang. Hadasana Yahya ibnu Hakim, hadasana Abu Dawud atau Yalisi, hadasana Farad ibnul Fadolah, hadasani Ismatu benu Rasidin an Habib beni Ubaidin an Auf beni Malikin pola berkata sopo Auf. Sah itu menyaksikan aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam iku sholat mensolati sopo Rasul ala rojulin atas seorang laki-laki minal ansori dari orang ansor. Pasami tuhu maka mendengar aku hu pada Rasul yakulu bersabda sopo Rasul. Berarti kan doanya keras ini. Ya, doanya kan keras. Nyatanya Auf bin Malik bisa mendengar. Allahumma ya Allah sholli semoga memberi rahmat engkau alaihi atas rojul. Wakfir dan semoga mengampuni engkau lahu pada rojul. Warhamhu dan menyayangilah engkau kepada rojul. Wa afihi dan memberilah kewarasan engkau, memberikan afiat, memberikan afiah. Afiah itu ya selamat, sehat, waras, itu namanya afiat. Memberikanlah afiat engkau kepada rojul. Wa'fu dan memaafkanlah engkau anhu dari rojul. Waksilhu dan membasuhlah engkau kepada rojul bimain dengan air wasaldin dan es salju ya. Wabarodin dan air yang dingin. Wanakihi dan
semoga membersihkan engkau pada rajul minad dunub dari berbagai macam dosa wal khotoya dan berbagai macam kesalahan. Kama yunako sebagaimana dibersihkan opo asaubul abyadu, pakaian yang putih minad danasi dari kotoran. Wabtilhu dan memberilah ganti engkau pada rajul bidarihi terhadap rumahnya rajul khairon yang lebih baik min darihi dari rumahnya rajul yang ada di dunia. Jadi berilah si rajul ini rumah tempat tinggal yang lebih baik daripada rumahnya tempat tinggalnya di dunia. Wahlan dan keluarga atau istri khairan yang lebih baik min ahlihi daripada keluarganya yang di dunia. Wakihi dan semoga menjaga engkau pada rajul fitnatal kubri pada fitnah kubur. Wa adza banar dan siksa neraka. Kala berkata sapa Aufun Auf, falakot ra'aituni, maka niscaya sungguh melihat aku ni padaku fi makomi di dalam tempat berdiriku dalika yang demikian itu. Jadi di tempat aku berdiri mendengar Rasulullah berdoa seperti itu, aku sampai punya pikiran. Aku sampai punya pikiran atamana berharap aku an akuna. Jika ada aku, maka nadzalikar rajul pada tempatnya demikian itu rajul. Lah nek kalau didoakan oleh Nabi dengan doa sebagus itu, aku itu mau kok seandainya menggantikan si rajul yang meninggal itu. Sampai punya pikiran seperti itu. Sing mati aku lho gak apa-apa. Jadi yang meninggal aku lho ndak masalah. Doanya begitu indah dan yang berdoa adalah Rasulullah. Sebabnya apa? Lah nanti kalau aku mati belum tentu yang mendoakan adalah Rasulullah kan gitu kan? Ya kan? Terus yang kedua, belum tentu juga aku didoakan seperti ini. Ini umpama aku menggantikan si jenazah itu, sing mati aku saja, jenazahnya biar hidup lagi enggak apa-apa. Itu loh, enggak masalah. Yang penting yang mendoakan aku adalah Rasulullah, yang mensolati aku adalah Rasulullah, dan didoakan dengan doa yang indah seperti itu. Hadasana Abdullah bin Sa'id, hadasana Habsu bin Iyas, an Hajat, an Abi Zubair, an Jabir, kola berkata sopo Jabir. Ma'abaha tidak memberi kemurahan atau tidak apa istilahnya tidak memberikan ya kemurahan. Jadi abaha itu kan membolehkan. Ma'abaha tidak, ya lebih tepatnya ya memberi kemurahan itu. Sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wala dan tidak sopo Abu Bakrin Abu Bakar, wala dan tidak sopo Umar Umar, pisain di dalam sesuatu pun. Ma'abahu sebagaimana memberi kemurahan mereka fisolati di dalam sholat alal mayyiti atas mayit, ya atas mayit. Yakni menghendaki sopo Jabir, artinya adalah lam yuwakit tidak memberi batasan waktu sopo Rasul dan seterusnya itu. Ya Abu Bakar ya Umar tidak memberi batasan waktu. Maksudnya
umpama kita takziah, terus eh, sampai di tempat ternyata jenazahnya sudah dimakamkan, ya sudah, kita masih tetap boleh mensolati jenazahnya. Jadi sholat jenazah itu tidak harus sebelum dimakamkan jenazahnya, ya enggak. Ya, umpama jenazahnya sudah dimakamkan pun itu ya boleh kita mensolati jenazahnya di kuburan, ya, di kuburan pun ya boleh. Jadi kita datang telat, nah, jenazahnya sudah dimakamkan, nah, kita sholat jenazah di kuburan tersebut, itu ya tidak apa-apa. Oke. Jadi Rasulullah itu tidak pernah memberikan kemurahan sebagaimana beliau memberikan kemurahan di dalam sholat jenazah. Artinya beliau tidak memberikan batasan waktu. Mau disolati siang ya boleh, malam ya boleh. Pokoknya tidak ada waktu-waktu khusus itu. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma takbiri di dalam takbir alal janazati atas jenazah arba'an 4 kali. Yaitu hadasana Ya'qub benu Humaydi beni Kasib, hadasana Al-Mughiratu benu Abdurrahman, hadasana Khalid benu Ilyas, an Ismaila beni Amr beni Sa'id benil As, an Usman beni Abdillah benil Hakam benil Haris, an Usmana beni Affan dari Usman bin Affan. Anan Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku sholat sopo Nabi ala Usman bin Mat'un atas jenazahnya Usman bin Mat'un. Wa kabaro dan takbir sopo Nabi alaihi atas jenazahnya Usman arba'an 4 kali. Insya Allah sudah paham semua. Hadasana Ali bin Muhammadin, hadasana Abdurrahman al-Muharibi, hadasana al-Hajari, kola berkata sopo al-Hajari. Sholat itu aku sholat ma'a Abdullah bin Abi Aufa al-Aslami, bersama Abdullah bin Abi Aufa al-Aslami. Sahibi Rasulullah, salah seorang sahabatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ala janazati benatin atas jenazahnya anak perempuan lahu bagi Abdillah. Jadi anak perempuannya Abdillah bin Abi Aufa itu meninggal, lah kami mensolati bersama beliau. Kabaro maka takbir sopo Abdullah alaihi atas jenazah anak perempuan arba'an 4 kali takbir. Empat kali takbir ya seperti biasanya. Pamakasa maka berdiam sopo Abdullah. Berdiam sopo Abdullah. Ba'da Rabi'ati setelah takbir yang keempat, sayan pada sesuatu, artinya beberapa saat. Kola berkata sopo Al-Hajari. Jadi setelah takbir keempat itu diam beberapa saat. Pasami itu maka mendengar aku al-qauma pada kaum iku yusabbihuna membaca tasbih sopo kaum bihi terhadap sopo Abdullah
karena mereka merasa jangan-jangan ini lupa atau gimana, ya kan? Ini setelah takbir keempat itu kan seharusnya salam. Tapi begitu takbir keempat kok diem saja ini. Abdullah ini kenapa ini? Nah, terus orang-orang itu membaca tasbih subhanallah, subhanallah, min nawa kisufuf, dari penjuru soft salat jenazah. Pasalama maka salam sapa Abdullah bin Abi Aufa. Jadi kalau umumnya orang kan setelah takbir keempat langsung salam kan gitu. Nah, Abdullah ini setelah takbir keempat berdiam dulu, diam agak lama, gitu. baru salam, baru salam. Tumakola kemudian berkata sapa Abdullah setelah salam itu, akuntum apakah ada kalian iku tarauna, melihat kalian atau berpendapat kalian, ani sesungguhnya aku iku mukabirun, orang yang membaca takbir komsan yang kelima atau 5 kali, maksudnya yang kelima. Kok kalian pada baca subhanallah itu apa kalian pikir nanti aku akan takbir 5 kali gitu? Qalu berkata mereka, takhawwafna mengkhawatirkan kami, dalika pada demikian itu. Iya, kami khawatir jenengan ini lupa atau gimana atau keliru sholat jenazahnya sehingga kami membaca tasbih. Qala berkata sapa Abdullah, lam akun tidak ada aku iku li af'ala agar mengerjakan aku. Ya ndak lah, aku ya ndak mungkin seperti itu. Walakin dan tetapi Rasulullah tawi Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kana ada sapa Rasul iku yukabiru takbir sapa Rasul arba'an 4 kali. Rasulullah dulu ya sholat jenazah itu takbirnya 4 kali. Tuma kemudian yamkusu berdiam sapa Rasul saatan sesaat. Jadi setelah takbir yang keempat itu tidak langsung salam, tapi diem dulu ya, agak lama gitu. Fayaqulu maka berkata sapa Rasul ma pada apa-apa sa'a yang menghendaki sapa Allah an yakula jika mengatakan sapa Rasul. Tidak tahu kok berdiam sejenak enggak langsung salam itu Rasulullah berdoa apa, berkata apa itu saya ya enggak tahu. Mungkin ada doa gimana atau gimana saya enggak tahu. Cuma kemudian yusalimu salam sapa Rasul. Nah, setelah itu baru salam. Nah, itu praktek sholat jenazah oleh Abdullah bin Abi Aufa. Kalau sahabat yang lain biasanya langsung salam. Atasana Abu Hisam Ar-Rifai wa Muhammad bin Sobah wa Abu Bakri bin Khalad qalu berkata mereka. Atasana bercerita pada kami sopo Yahya ibnul Yaman anil Minhal bin Khalifah an Hajjaj an Atok an ibni Abbas anan Nabiya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kabaro takbir sopo Nabi arba'an 4 kali. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma timan di dalam orang kabaro yang takbir sopo orang komsan 5 kali. Ini ada bab yang menjelaskan tentang orang yang takbirnya 5 kali. Hadasana Muhammad bin Basar, hadasana Muhammad bin Ja'far, hadasana Su'bah. Wa hadasana Yahya bin Hakim, hadasana bin Abi Adi, wa Abu Dawud an Su'bata, an Amri bin Murrah, an Abdirrahman bin Abi Laila, qala berkata Abdirrahman. Karena ada sopo Zaid bin Arqam iku yukabiru, takbir sopo Zaid ala jana izina atas jenazah kami arba'an 4 kali.
ya 4 kali. Wa anahu dan sesungguhnya Zaid bin Arqam iku kabaro takbir sapa Zaid bin Arqam ala janazatin atas eh, seorang jenazah komsan 5 kali. Nah, biasanya itu kalau takbir ya 4 kali, tapi pernah suatu kali takbirnya itu 5 kali. Fasa'al tuhu maka bertanya aku kepada Zaid bin Arqam. Fakola maka berkata sopo Zaid bin Arqam. Tak tanyakan kan, lalu dia memberikan jawaban ini. Karena ada sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iku yukabiruha, ya takbir sopo Rasul ha pada 5 kali. Nah, ya memang umumnya 4 kali, tapi Rasulullah itu ya pernah takbir 5 kali itu ya. Tapi kalau dilihat hadisnya, jadi ini dijelaskan fi zawaid qala as-Syafi'i fi Kasir bin Abdillah. Jadi Imam Syafi'i itu mengomentari Kasir bin Abdillah. Innahu roknun min arkanil kadib. Jadi Kasir bin Abdillah ini termasuk apa ya? Pondasi atau rukun dari pondasinya kebohongan. Gitu. Ya. Ini salah satu dedengkot tukang bohong ini. Itu menurut Asy-Syafi'i. Ini salah satu pendapat dari ulama seperti itu. Ya. Dan selain itu juga ada ulama lain memberikan komentar kurang bagus, ya. Termasuk Ibnu Hibban, Ibnu Abdul Bar, termasuk Imam Nawawi juga. Yang sahih ya 4 kali. Hadasana Ibrahim bin Mungdir Al-Khizami, hadasana Ibrahim bin Ali Ar-Rafi'i an Kasir bin Abdullah. Nah ini Kasir bin Abdullah saya jelaskan itu tadi ya. Kasir bin Abdullah. An abihi dari bapaknya, an jadih dari kakeknya. Ana Rasulullah sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam iku kabaro takbir sapa Rasul komsan 5 kali. Jadi yang lebih kuat ya 4 kali itu tadi. 4 kali. Babu maja'au utawi bab apa-apa yang datang opoma fi sholati di dalam sholat alat tifli atas tifl itu bayi. Bayi ya bayi terus meninggal dunia. Iku hadasana Muhammad bin Basar, dasana Roh bin Ubadah, dasana Sa'id bin Ubaidillah, an Zubair bin Ayyah, hadasani Ami bercerita nih padaku sapa Ami pamanku, yaitu Ziyad bin Zubair, hadasani bercerita nih padaku sapa Abi Jubairu bin Ayyah, anahu sesungguhnya
Coba kita ulang ya, kita ulang dari ini. Hadasana Sa'id ibnu Ubaidillah ibni Jubair bin Hayah. Bercerita pada kami roh sopo Sa'id ibnu Ubaidillah. Sa'id anaknya Ubaidillah bin Jubair ibni Hayah. Kan? Biar gak bingung, kita ulang lagi ya. Hadasani bercerita padaku Sa'id ya, Sa'id bin Ubaidillah, sopo ami pamanku, paman dari bapak. Ami itu paman dari bapak. Yaitu Ziyad bin Jubair. Ziyad bin Jubair. Jadi Ziyad ini saudaranya Ubaidullah. Karena sama-sama anaknya Jubair. Hadasani bercerita padaku, akunya adalah Ziyad, ya. Ziyad. Sopo abi bapakku, ya, bapakku. Namanya adalah Jubairu bin Hayah. Jubair bin Hayah. Anahu sesungguhnya Jubair, iku sami'a mendengar dia Al-Mughirata ibna Syu'bah pada Mughirah bin Syu'bah. Yaqulu berkata sopo Mughirah bin Syu'bah. Sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaqulu bersabda sopo Rasul. Atiflu utawi bayi yang meninggal dunia. Iku yusola disolati alaihi atas bayi tersebut. Jadi walaupun bayi itu kalau meninggal ya tetap disolati. Hadasana Hisam bin Amar, dasana Robi bin Badrin, dasana Abu Zubair an Jabir bin Abdillah, qala berkata Jabir. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza stahala ketika bersuara. Bersuara sapa asobiyu bayi. Terus habis bersuara kok meninggal. Sulia maka disolati sopo bayi, sulia maka disolati sopo alaihi atas bayi. Wawur rita dan diwaris opo bayi, ya, diwaris opo bayi. Jadi ketika ada bayi yang lahir ke dunia, terus misalnya baru lahir terus nangis, gitu ya, atau bersuara gimana yang menunjukkan dia itu pernah hidup di dunia, terus meninggal. Jadi begitu lahir nangis, gitu aja misalnya, terus meninggal. Nah itu dia berhak untuk disolati dan seandainya dia punya harta, itu dia ya diwaris hartanya seandainya punya harta. Hadasana Hisam bin Amar, hadasana Al-Bahtari an Ubaidin an Abi Hurairah, qala berkata sapa Abi Hurairah. Qala bersabda sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, salu mensolatilah kalian kalau meninggal ala atfalikum atas bayi-bayi kalian. Fa innahum maka sesungguhnya mereka iku min afrotikum termasuk dari apa pendahulunya kalian. Jadi dari pendahulunya kalian. Min afrotikum. Jadi min afrotikum itu kalau di dunia itu begini. Jadi misalnya ada sekelompok orang itu melakukan bepergian.
sekian jauh. Nah, mereka itu akan mengutus beberapa orang untuk berangkat lebih dulu dalam rangka mempersiapkan segala sesuatunya. Mungkin nyari air, nanti kira-kira istirahatnya dicarikan tempat, nah gitu loh. Jadi misalnya ada 100 orang itu bepergian, ya, nah, itu akan diutus 5 orang untuk jalan lebih dulu, untuk menyiapkan segala sesuatunya di depan sana. Mungkin nyari air kah, atau nyari tempat istirahat yang cocok, yang pas, tuh. Nah, bayi itu ya seperti itu. Nah, kita ini kan berjalan ke akhirat. Kita itu kan berjalan ke akhirat. Nah, bayi-bayi yang meninggal itu oleh Allah diambil duluan. Nah, di sana itu untuk mempersiapkan tempat kita di sana, kan? Mempersiapkan tempat kita nanti. Itu disebut afrotikum. Jadi jamak dari farot. Jadi man yasbikul kaum, orang yang mendahului kaum yang bepergian, tujuannya untuk mencari air dan mempersiapkan segala sesuatunya. Afrotikum. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma fisolati di dalam sholat ala bani Rasulillah atas putranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wa dzikri wafatihi dan menceritakan tentang wafatnya anaknya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ya pernah mengalami cobaan putranya meninggal. Putranya meninggal. Hadasana Muhammad bin Abdullah bin Numairin. Hadasana Muhammad bin Bisrin. Hadasana Ismailu bin Abi Khalid. Kala berkata sopo Ismail. Kultu berkata aku li Abdillah kepada Abdillah bin Abi Aufa. Ro'aita apakah melihat engkau Ibrahim pada Ibrahim ibna Rasulillah putranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana menurut jenengan tentang Ibrahim putranya Rasulullah, kok saya dengar-dengar beliau punya putra namanya Ibrahim. Kala berkata sopo Abdullah, mata meninggal sopo Ibrahim, wahwa dan utawi Ibrahim itu sohirun masih kecil. Oh ya memang, tapi masih kecil itu sudah meninggal. Walau kudia dan seandainya dihukumi, an yakuna jika ada ba'da Muhammadin sesudah Nabi Muhammad sopo nabiyun seorang nabi, la asa niscaya hidup sopo ibnuhu putranya Rasul. Walakin dan tetapi la nabiya tidak ada nabi ba'dahu sesudahnya Rasul. Rasul Nabi Muhammad. Ya, seandainya Allah itu memberi keputusan bahwa sesudah Nabi Muhammad itu ada nabi lagi, ya niscaya putra-putranya Rasulullah itu hidup. Ya bukan hanya Ibrahim saja, yang dulu-dulu itu seperti Qasim, terus itu ya hidup. Tapi berhubung sesudah Nabi Muhammad itu tidak ada nabi, ya sudah, putra-putranya Rasulullah itu tidak ada yang sampai balik, itu tidak ada. Ini putranya loh ya, kalau putrinya ya hidup sampai
sampai dewasa, putranya. Tapi kan tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Sehingga putra-putranya Rasulullah meninggal sebelum balik, termasuk Ibrahim. Hadasana Abdul Qudus bin Muhammadin, hadasana Dawud bin Sabib Al-Bahili, hadasana Ibrahim bin Utsman, hadasana Al-Hakam bin Utaibah an Miksam an Ibni Abbas, sekolah berkata Ibni Abbas. Lama mata ketika meninggal dunia sopo Ibrahim ibnu Rasulillah, putranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat maka mensolati alaihi atas Ibrahim sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakola dan sesungguhnya wakola dan bersabda sopo Rasul. Ina sesungguhnya lahu iku bagi Ibrahim sopo murdian. Murdian itu wanita yang menyusui fil jannah di dalam surga. Ini nanti Ibrahim itu ada yang menyusui di surga sana. Walau asa dan seandainya hidup sopo Ibrahim, lakana niscaya ada sopo Ibrahim iku siddiqon. Siddiqon itu banget temene. Jadi sungguh luar biasa kesungguhannya. Jadi banget temene. Nabian lagi jadi nabi. Ya. Ini umpama kok beliau, umpama anakku Ibrahim ini hidup sampai dewasa, misalnya dia menjadi siddiqon nabiyah, orang yang sangat banget temene, terus juga jadi nabi. Siddiq itu artinya siddiqon nabi. Walau asa dan seandainya hidup sopo Ibrahim, la atakot niscaya merdeka sopo ahwaluhu paman-pamannya Ibrahim, al-kibtu yang bersuku Kibti, Jadi ibunya Ibrahim itu kan namanya Maryah al-Kibtiyah. Di sukunya suku Kibti. Suku Kibti itu berasal dari Mesir. Masih satu suku dengan Fir'aun itu. Ya. Yang mana di era Rasulullah suku Kibti itu banyak yang jadi budak. Jadi budak itu banyak. Yes, biasa pemalam. Zaman Fir'aun dulu, Kibti itu memperbudak Bani Israel. Seiring berjalannya waktu, gentian suku Kibti jadi budak. Yes, biasa itu. Watil kal ayam utawiluha bainan nas. Ya itulah hari-hari dunia yang memang oleh Allah diputar seperti itu. Dan seandainya putraku Ibrahim ini hidup jadi nabi betul, orang-orang Kibti itu merdeka. Artinya lantaran ini putraku itu, mereka merdeka. Tidak diperbudak lagi. Wa masturiko dan tidak diperbudak, tidak dijadikan budak sopo Kibtiyun satu orang Kibti pun. Tidak ada satu orang Kibti yang jadi budak, itu tidak akan pernah. Ya, diselamatkan oleh anakku ini, umpama anakku hidup. Tapi Allah mentakdirkan meninggal karena memang
sesudah Nabi Muhammad tidak akan pernah ada nabi. Hadasana Abdullah bin Imran, hadasana Abu Dawud, hadasana Hisam bin Abil Walid, an umihi dari ibunya, an Fatimah bintul Husain, an Abiha dari bapaknya Fatimah, yaitu Husain bin Ali. Kala berkata sapa Husain bin Ali, lama tuwufiya ketika diwafatkan sapa Al-Qasimu Qasim. Qasim. Maka Rasulullah itu kan disebut Abul Qasim, Abul Qasim. Ibnu Rasulillah, putranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalat, maka berkata sapa Khadijatu Khadijah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, darat deres. Darat itu deres. Apa Lubainatul Qasim? Susunya Qasim. Jadi Qasim itu meninggal masih dalam masa menyusui. Jadi meninggal masih dalam masa menyusui. Lah, waktu Qasim masih hidup ya, nyusunya sama Khadijah itu ibunya. Begitu Qasim meninggal, nah, sementara susunya Khadijah itu produksi terus sampai ya Khadijah ya kesakitan. Ini loh Rasul Qasim sudah meninggal sementara susunya kan masih banyak, tidak ada yang minum kan. Ya, ada yang minum. Khadijah ya merasakan kesakitan. Ya, kalau tidak percaya ya tanya ibu-ibu yang anaknya meninggal waktu menyusui itu. Jadi payudaranya ya numpuk air susu yang seharusnya diminum anaknya, jadi tidak ada yang minum kan. Kalau karena maka seandainya ada sapa Allahu Allah abqahu menetapkan, artinya menghidupkan sapa Allah kepada Qasim kata yastakmila sehingga menyempurnakan sapa Qasim radha'ahu pada susuannya Qasim. Ini seandainya Allah masih memberi kehidupan pada Qasim sampai selesai masa menyusui, ya ya intinya ya betapa senangnya hati saya kan gitu kan. Kenapa kok masih dalam masa menyusui diambil, mbok yao, umpama diambil itu setelah masa menyusuinya selesai kan gitu. Itu maunya Khadijah. Biar susunya itu tidak numpuk seperti ini. Faqala maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna tamama rodhoihi. Sesungguhnya sempurnanya susuannya Qasim iku fil janati di surga. Fil janati di surga. Qalat berkata sapa Khadijah. Lau a'lamu seandainya mengetahui saya, dalika pada demikian itu kalau Qasim itu masa menyusuinya dilanjutkan di surga di surga sana, ya Rasulullah wahai utusan Allah, lahawana niscaya ringan atau gampang alaya atas saya Khadijah apa lahawana niscaya gampang alaya atasku Khadijah apa amruhu perkaranya Qasim. Amruhu perkaranya Qasim.
Ya kalau tahu gitu ya wis ndak apa-apa Rasul saya ya tidak sedih lagi kan gitu kan. Jadi keluh kesahnya itu ya sebenarnya bukan karena susunya numpuk itu bukan ya karena seorang ibu kehilangan anak kan gitu. Ya, itu. Faqala maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In sikti seandainya menghendaki kamu Khadijah, da'autu mendoakan aku atau berdoa aku Allah pada Allah Ta'ala yang maluhur. Fa asma'aki maka memberi pendengaran sapa Allah pada kamu Khadijah tahu pada suaranya Qasim. Mau ndak seandainya aku berdoa pada Allah biar sekarang kamu bisa dengar suaranya Qasim dari surga sana. Mau ndak? Qalat berkata sapa Khadijah, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, bal balik atau tapi sodako benar sapa Allah wa rasuluhu dan utusannya Allah." Artinya tidak usah Rasul, saya sudah percaya Allah Rasul itu kan tidak pernah bohong. Sodakallah wa rasuluh. Gitu.